Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada. Semoga disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Baik, ada yang ngalamin mesinnya cepat panas karena hal-hal yang sepele. Sumbernya karena air radiator berkurang baik di radiator maupun di tangki cadangan. Nah, berikut ini, benda ini yang sepele bisa bikin mesin cepat panas, bahkan sampai overheat dan akibatnya mengerikan. Nah, apa itu? Yuk, simak videonya. Baik, jadi siklusnya kayak gini. Dimana saat mesin kita nyalakan, itu lama-kelamaan volume airnya akan naik. Oke, akan naik, dan volume air yang naik itu akan menekan katup dari tutup radiator. Nah, volume air yang naik ini setelah menekan tutup radiator itu lama-kelamaan kan suhunya akan makin tinggi, tekanan di dalam radiatornya akan makin tinggi, dan katup radiator terbuka. Nah, disitulah volume air yang naik tadi perlahan-lahan akan dialirkan menuju ke dalam tangki cadangan lewat selang yang kecil. Nah, berhubung di sini selangnya sobek, tolong perhatikan ya, selang yang menuju ke tangki cadangan ini berhubung selangnya sobek, maka air yang dialirkan pun nggak akan semuanya masuk ke tangki cadangan. Sebagian akan keluar langsung netes-netes. Oke, ya, tolong perhatikan yang ada tandanya. Nah, ini yang akan terjadi jika selangnya sobek saat kita reading. Oke, saat kita reading. Kalau kita manasin motor doang kagak bakalan terjadi. Nah, hal ini lama-kelamaan akan menguras air di radiator maupun di tangki cadangan, ya. Air yang netes ini kita lihat, ya, air yang netes-netes. Hal inilah yang sekali lagi saya bilang sangat-sangat mengerikan, karena saat reading itu kita nggak bisa lihat secara langsung, ya. Nah, hal ini yang mungkin jadi salah satu penyebab air di radiatornya berkurang drastis setelah kita pakai motor ataupun di tangki cadangannya. Oke, tolong lihat prosesnya, kurang lebih seperti ini prosesnya kalau kita lagi bawa motor. Selangnya sobek, airnya memang masuk ke tangki cadangan, tapi hanya sebagian. Dan di sini biasanya suka ada bekas-bekasnya, ya, bercak-bercaknya warna hijau. Ya, ini kalau kena cat motor ini lumayan bisa mengelupas, apalagi saat ini mesinnya panas. Saat mesin panas, saat mesin dipakai, airnya lumayan panas kan. Oke, karena selang bocor akibatnya fatal, dan begitupun proses yang selanjutnya, yaitu proses hisap kembali, dimana terjadi sirkulasi di dalam radiator ke seluruh mesin, dan volume airnya menyusut karena sebagian air sudah dialirkan menuju ke tangki cadangan dan terjadi kevakuman. Nah, saat proses kevakuman ini, air yang di tangki cadangan harusnya kembali disedot menuju ke radiator untuk menambah kapasitas airnya. Lagi-lagi, berhubung air selangnya sobek, airnya sebagian langsung keluar dari yang sobek itu tadi. Setetes demi setes lama-lama akan menjadi habis. Lama-lama akan menjadi habis, ya. Proses ini, untuk proses sedot hisap ini wajar. Yang nggak wajarnya selangnya sobek. Ini sepele, selangnya 3000. Oke, 3000 buat selang bensin. Tapi cukup kuat untuk menahan tekanan air radiator bertahun-tahun. Oke, airnya akan terus-terusan mengalir keluar, sebagian lagi masuk ke radiator. Nah, hal ini ya yang bikin mesin cepat panas, salah satunya karena selang sobek. Yang ujung-ujungnya kapasitas air radiator akan menyusut baik di radiator maupun di tangki cadangan. Dampaknya buruk ke kesehatan mesin, apalagi dalam jangka waktu yang lama.
meskipun dalam waktu singkat juga akan kerasa, yaitu saat reading. Air yang terus-terusan menetes otomatis mengurangi kapasitas air. Oke. Dan pastinya tekanan yang ada di selang yang menuju ke tangki cadangan itu juga tekanannya akan bocor dari situ. Oke. Nah, dampaknya dari ini seperti yang sudah saya bilang tadi, setelah kita reading, kita akan kaget kalau kapasitas air di radiatornya menyusut drastis. Sebelum reading full, setelah reading langsung segini. Dan mungkin kita akan curiga bahwa seal water pumpnya yang jebol. Kan langsung komat kabit kepala kita itu. Berapa biayanya nih? Gimana kalau bercampur dengan oli? Bisa lebih fatal lagi kalau seperti itu ya. Dan juga air di tangki cadangan akan menyusut. Kenapa? Saat air dialirkan dari radiator, sebagian rembes keluar, otomatis yang di radiator berkurang. Karena prosesnya pun sudah berkurang. Tambah lagi ada yang bocor. Nah, nanti saat proses hisap kembali, air di tangki cadangan masuk lagi ke radiator, sebagiannya lagi bocor lagi. Ya, otomatis di radiator maupun di tangki cadangan berkurang. Ya, dampaknya ya ke mesin ya, suhu mesinnya mudah naik dalam jangka waktu yang berkelanjutan, dalam jangka waktu yang lama. Komponen mesin, blok sama head dalamnya itu akan cepat kena karena panas yang berlebih. Meskipun dibantu sistem pendinginnya oleh kipas radiator yang berputar, tapi nggak akan bisa mampu untuk menstabilkan suhu mesin. Karena apa? Karena air yang di dalam radiator sama komponen pendinginnya itu kan kurang. Oke, kurang, apalagi di radiatornya itu kurang. Ya otomatis mesinnya cepat panas meskipun kipasnya muter. Nah, jadi itu dia salah satu penyebab mesin cepat panas, bahkan sampai overheat dan mengerikan karena dampaknya buruk dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat menurut saya ya. Itu karena selang radiator bocor meskipun selangnya selang yang menuju ke tangki cadangan. Ya. Kenapa saya bilang terlalu singkat? Ya karena dalam hitungan jam kalian reading itu pasti airnya langsung menyusut, dan dalam jangka waktu yang berkelanjutan itu komponen mesinnya pasti akan cepat kena karena suhu mesinnya naik dan overheat. Blok, piston, dan komponen lainnya akan rusak karena terlalu kepanasan. Sedangkan sistem pendingin kurang meskipun tadi lihat kipas radiatornya muter. Oke, nggak akan cukup membantu sistem pendinginan untuk menstabilkan suhu mesin, sedangkan air radiatornya berkurang karena selang bocor. Jadi untuk mengetahui hal-hal ini, rajin-rajinlah mengecek hal-hal sepele seperti ini, selang radiator ataupun selang yang di tangki cadangannya yang melekuk kayak gini. Oke, karena ada saja sedikit kebocoran itu bisa fatal akibatnya. Oke, kalau gitu saya pamit. Semoga videonya bisa bermanfaat dan sedikit banyak bisa menambah wawasan buat kita semua. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih atas waktu dan kuotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.